Baiklah, akan kita lanjutkan pelajaran kemarin. Dari video tutorial sebelumnya kita sudah membuat fungsi login, logout, dan restricted access. Nah, sekarang kita baru akan membuat file untuk aplikasi service-nya, yaitu file service.php. Pertama kita cari dulu project kita yang kemarin, aplikasi service komputer sederhana. Nah, kemudian kita buka file di sini, yaitu file service.php. Nah, ini filenya. Kemudian kita coba running dulu. Nah, maka hasilnya di sini sudah ada. Tinggal kita masukkan username admin, kemudian passwordnya admin, login. Kita menuju ke halaman service. Nah, berarti di sini akan ada nantinya halaman service-nya. Kemudian kalau kita lihat dulu database di sini, database service. Yang pertama ada pada tabel service di sini. Kita akan melihat keterangan-keterangan pada tabelnya atau filenya. Ada nama, kemudian telepon, alamat, merek. Ini nantinya akan kita hubungkan ke tabel merek sini. Tipe, tanggal masuk, tanggal selesai, keterangan kelengkapan, kerusakan, biaya, admin, status. Nah, status ini juga akan kita relasikan ke tabel status. Nah, kemudian kita akan kembali ke Dreamweaver. Nah, di sini langsung kita buat manajemen service. Langsung kita edit. Ada tambah, silahkan input data service pada form di bawah ini, enter. Sebentar. Nah, karena kita ingin membuat relasi tadi, jadi kita harus membuat record set dulu, record set dari semua tabel yang ini, yaitu tabel merek, tabel service, dan tabel status. Jadi kita buat langsung di sini record setnya. Saya pilih binding, kemudian pilih plus, lalu pilih record set. Nah, di sini baru kita isi keterangannya. Record set yang pertama adalah service. Kemudian tabelnya tentu saja kita pilih table service. Di sini filternya non, sortnya ini akan kita urutkan berdasarkan ID atau yang terbaru, kita pilih descending. Kemudian oke. Nah, yang kedua kita buat record set baru lagi, dan kita beri nama merek. Tabelnya kita ganti tabel merek. Ya sudah, langsung oke. Kemudian yang ketiga kita tambah lagi satu record set baru. Kita beri nama record set status. Di sini status. Langsung di oke. Nah, kalau sudah ada 3 record set di sini, kita langsung bisa meletakkan di sini data service-nya. Enter sekali, kemudian ketik data service. Nah, di bawah sini nanti akan kita letakkan data service-nya. Untuk meletakkan data service bisa kita pilih di sini insert, kemudian kita pilih data object, lalu kita pilih dynamic data, lalu kita pilih dynamic table. Nah, di sini akan kita tampilkan adalah data service. Kalau ingin ditampilkan cuma sedikit, misalnya di sini 5, nah berarti nanti kita memakai record set pagging, yaitu next, previous, dan lain-lain. Tapi kalau kita ingin tampilkan semua, bisa kita pilih all record. Nah, di sini 1, sini juga 1, atau di sini 0, di sini juga 0. Kemudian kita oke. Nah, maka nanti akan ditampilkan datanya di sini. ID tidak perlu, bisa kita hapus, kita blok ke bawah, delete. Nama user boleh,
Telepon boleh, alamat kita hapus, merek boleh, tipe kita hapus, tanggal masuk boleh, tanggal selesai boleh, keluhan kita hapus, kerusakan juga kita hapus, biaya, tanggal masuk, tanggal selesai ini boleh kita hapus, admin kita hapus, status bisa, iya status bisa. Kemudian coba kita simpan, Ctrl S, lalu kita refresh halaman servisnya. Nah, maka di sini sudah ditampilkannya data-data untuk servis tadi. Jadi di sini sudah masuk datanya, tinggal kita beri hiasan dan segala macam pengaturan yang kita perlukan. Kita kembali lagi ke sini. Kemudian dari sini bisa kita ganti namanya di sini nama, kemudian di sini telepon, di sini merek, di sini tanggal masuk, kemudian biaya, lalu di sini kita tulis status. Nah, di sini kita blok sampai ke ujung, lalu kita pilih di bagian properties ini header. Nah, kemudian kita blok lagi, lalu kita pilih backgroundnya, disesuaikan misalnya warna yang ini atau warna di sini. Nah, jadi dia akan berubah warna semuanya menjadi dengan warna yang di atas ini tadi. Lalu di bagian sini bisa kita blok juga. Kita blok sampai ke ujung, lalu kita pilih center di bagian horizontal, center. Nah, bisa kita simpan, kemudian kita coba jalankan lagi. Nah, maka di sini juga sudah ada tabelnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian karena di sini masih ada kosong, kita bisa buat 100%. Jadi ini klik di bagian salah satu di sini, kemudian kita pilih di sini table, klik tabelnya, jadi dia terblok semua. Lalu di bagian pixel kita ganti jadi persen, di sini tulis 100 atau 95, enter. Nah, maka kalau kita simpan, refresh lagi, nah maka hasilnya di sini akan menjadi panjang. Tetapi di sini masih kurang lagi, yaitu tidak ke tengah nih kan. Kita buat ke tengah, klik salah satu, kemudian pilih table lagi, lalu pilih align-nya di sini menjadi center. Nah, simpan lagi, kemudian kita refresh lagi. Nah, maka dia sudah ke tengah. Sesudah ini baru kita buat number di sini. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Caranya tinggal kita buat pilih salah satu di sini, diklik. Kemudian di sini kita buat kolom baru. Caranya kita pilih layout di bawah edit sini, kemudian pilih ini, insert column to the left, insert column to the left. Nah, baru di sini ada kolom baru. Kita ketik di sini nomor NO. Baru di bawahnya sini kita buat coding PHP. Caranya kita menuju kode, kemudian di sini kita hapus NBSP-nya, NBSP sampai titik koma, kemudian kita ganti dengan echo. Kita pilih ini, kita delete dulu. Nah, di sini kan kursornya kita letakkan di sini, kemudian di PHP pilih echo. Nah, lalu akan muncul coding echo dengan tanda error masih. Di sini kita buat variabel dengan variabel dollar no titik koma. Nah, maka di sini juga akan hilang. Di atas ini kita beri spasi, dollar no sama dengan 1 titik koma. Kemudian di bawahnya di sini spasi, dollar
NO titik koma lagi, kemudian kita simpan, kemudian kita tes jalankan. Nah, maka hasilnya di sini sudah ada angkanya 1 2 3 4 5. Nah, kemudian akan kita berikan di sini ada biaya kan. Nah, biaya ini akan kita beri format RP untuk biaya RP, kemudian kalau ada angka 3 titik di sini. Jadi kita bisa menggunakan codingnya bisa kita download di website kita. Di situ ada bahan untuk kumpulan JavaScript atau kumpulan jQuery. Nah, nanti di situ akan ada kumpulan coding. Nah, di sini ada kumpulan coding. Kalau kita buka, maka akan ada coding-coding yang kita perlukan. Tinggal kita cari coding format. Nah, di sini ada fungsi Rp atau rupiah. Jadi coding yang ini nanti akan kita copy. Jadi yang pertama, kita beri dulu di sini tanda kurung untuk variabel row transnya atau row, kalau kita di sini row service. Nah, di sini kita beri kurung buka dan di belakangnya kita beri kurung tutup. Nah, kemudian kita kembali ke coding lagi, kita copy dari sini setelah echo, kita copy sampai number format. Nah, lalu kita paste di sini setelah echo juga kan sama. Nah, seperti ini hasilnya dari sini sampai sini. Kemudian di belakang sini juga akan kita letakkan dari sini sampai sini, copy setelah total atau setelah tanda kurung kurawal atau kurung segi. Di sini juga bisa kita tambahkan sini kan, ini kurungnya tadi, berarti setelah ini Ctrl V lagi. Nah, di sini sampai habisnya dari sini. Jadi di setelah kurung tutup juga ada lagi codingnya tambahan, yaitu yang ini, dari spasi titik sampai sini. Kita copy, kemudian kita tambahkan lagi di sini, Ctrl V. Nah, kalau sudah, kita coba kita save, lalu kita coba jalankan hasilnya. Nah, maka di sini juga sudah ada RP50. Kalau nya kosong ya RP0. Nah, sampai di situ berarti untuk tampil datanya sudah selesai. Kita lanjutkan ke video tutorial selanjutnya.